Shalom. Shalom. Ada kabar luar biasa pagi hari ini. Minggu ini luar biasa. Amin. Apapun yang kita hadapi dalam minggu ini, kita mengalami bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Besok kita memulai minggu yang baru, kita percaya Tuhan Yesus pun menyertai dengan dahsyat. Amin. Mari kita buka hati kita pagi hari ini buat semua Bapak Ibu yang hadir di tempat ini dan jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing. Kami naikkan ucapan syukur Tuhan buat semua kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan selama sepanjang minggu kemarin. Kami percaya pagi ini kami datang dengan sukacita, datang dengan kerinduan mencari Tuhan. Karena Tuhan sumber kekuatan, sumber damai sejahtera, dan sumber penghiburan yang sejati. Kami percaya pagi ini kami beroleh kekuatan yang baru. Kami diubahkan, kami dikuatkan untuk menjalani sepanjang minggu ini bersama dengan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi di hari esok, tapi kami percaya Tuhan Yesus yang kami sembah tidak pernah meninggalkan kami. Kami siap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berikan kemuliaan terlebih dulu buat Tuhan Yesus. Kita tidak pernah tahu masa depan kita, tapi yang kita tahu hari esok masa depan kita ada di tangan Tuhan. Amin. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan suryaku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Dalam nama Yesus Tuhan, serta Yesus. Yes Lord. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap, meski susah perjalanan. Yes Lord. Yang menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam
Kami percaya Tuhan memegang hari esok kami. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Yes Tuhan, amin Tuhan. Yes Lord. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi bagiku ini hanya percaya tangan Tuhan yang menjaga kami. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi bagiku ini banyak hal aku pahami. Kami tidak tahu akan hari esok kami Tuhan. Banyak hal yang kami tidak mengerti. Walaupun kami belum tahu rencanamu Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang menyertai. Lawan Tuhan yang pegang banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang.
Kami tidak tahu akan hari esok. Banyak hal yang tidak dapat kami pahami dengan pemikiran kami. Tapi pagi ini kami mau katakan dengan iman percaya bahwa tangan Tuhan yang pegang, tangan Tuhan yang pegang, Engkau Tuhan yang menyertai, Engkau Tuhan tak pernah tinggalkan. Yesus, mari naikkan pujian dan sembahmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Saya tidak tahu apa yang saudara alami hari-hari ini, tapi pagi ini saya mau katakan bahwa Tuhan memegang masa depanmu. Tuhan pegang kendali akan hari esok. Apapun yang terjadi, sekalipun mata jasmani melihat hal yang buruk, tapi percaya rancangan Tuhan tidak pernah buruk, semuanya baik. Percaya, Tuhan pegang kendali. Oh, dalam basikire, dalam batakaya, dalam masande. Oh, haleluya, haleluya. Dalam basikire. Yes Lord, firman-Mu berkata di 1 Tesalonika 5 ayat 24, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Percaya, semua janji Tuhan pasti digenapi. Percaya, Dia Tuhan yang setia. Percaya, hari esok pasti lebih baik karena Tuhan pegang kendali. Tuhan pegang masa depan kita dengan penuh pengharapan. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus, Tuhan yang setia. Saya undang semua untuk bangkit berdiri dengan iman percaya. Pagi ini tangkap rema dari Tuhan. Katakan, percayalah esok hari lebih baik. Percayalah Tuhan beri yang terbaik. Jangan takut dengan apa yang terjadi. Tuhan Dia pasti menyertai. Percayalah esok hari lebih baik. Oh, percayalah Tuhan beri yang terbaik. Apa yang terjadi, Tuhan janji Dia pasti menyertai. Percayalah esok hari lebih baik. Percayalah Tuhan beri yang terbaik. Apa yang terjadi, Tuhan janji Dia pasti menyertai. Oh, Tuhan janji Dia pasti menyertai. Tuhan jaga, Tuhan sayang sama kita semuanya. Jangan takut, jangan bimbang, Tuhan janji menyertai. Percayalah esok hari lebih baik. Kami percaya Tuhan. Yes Lord. Apa yang terjadi, Tuhan janji Dia pasti menyertai.
Shalom. Mari kita pagi hari ini akan mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, buat kesempatan yang indah kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang menolong kami, Roh Kudus yang memberikan kami hikmat supaya kami mengerti firman yang akan Tuhan ajarkan buat setiap kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa, Roh Kudus yang menolong, membimbing kami, memberikan kami pengertian agar firman ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saya akan awali firman Tuhan hari ini dengan sebuah ilustrasi. Suatu kali ada seorang pengusaha yang sangat sukses, seorang pengusaha yang mempunyai banyak harta, dia punya banyak harta di dalam hidupnya, dia akan melakukan sebuah perjalanan bisnis ke sebuah tempat yang terpencil, sebuah tempat yang jauh dan sulit dijangkau oleh telekomunikasi. Dia tidak bisa telepon, dia tidak bisa menghubungi siapapun di tempat itu. Kemudian sebelum dia berangkat ke tempat itu, dia mempersiapkan segala sesuatunya. Kemudian dia pamit kepada orang tuanya. Dia menitipkan sebuah kartu ATM kepada papanya. Dia berkata kepada papanya, "Pak, ini aku akan pergi jauh dan di dalam kartu ini ada uang yang sangat banyak. Papa boleh pergunakan uang ini untuk membeli semua kebutuhan Papa selama beberapa bulan ke depan. Sehingga Papa tidak akan kekurangan. Papa boleh belanjakan berapapun yang Papa mau. Gunakan uang ini selama saya pergi melakukan perjalanan bisnis nanti." Kemudian papanya menerima kartu ATM itu dan mulailah pengusaha tersebut pergi ke tempat yang jauh. Hari berganti hari, papanya menyimpan kartu ATM itu, tapi papanya tidak tahu bagaimana cara menggunakan ATM tersebut. Papanya tidak pernah pergi ke ATM dan tidak tahu caranya bagaimana menggunakan kartu tersebut. Hari demi hari dilalui, papanya kelaparan, papanya kekurangan makan, sampai dia harus ditolong oleh tetangga-tetangganya, padahal dia punya sebuah kartu ATM yang berisi uang sangat banyak. Cerita ini mungkin cerita yang menyedihkan, karena bagaimana seorang yang punya harta banyak, tapi dia tidak tahu cara menggunakan kartu ATM tersebut, dia harus menderita kekurangan, dia harus kelaparan. Nah, seringkali ilustrasi ini juga terjadi di dalam kehidupan kita. Kita percaya Bapak kita adalah Bapak yang kaya, Bapak kita adalah Bapak yang memiliki segala berkat, tapi seringkali kita merasa kekurangan, kita merasa bahwa kita membutuhkan sesuatu dan kita tidak bisa memperolehnya. Kita merasakan kelaparan, kekurangan, walaupun Tuhan kita, Bapak kita adalah Bapak yang kaya. Firman Tuhan di Yohanes 10 ayat 10 mengatakan bahwa Tuhan itu datang untuk memberikan kita kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Tuhan menjanjikan bahwa hidup kita itu penuh dengan kelimpahan. Apa artinya? Bahwa hidup kita lebih baik daripada yang dulu. Kalau dulu kita belum mengenal Tuhan, mungkin kita hidup di dalam ketidakpastian, kita hidup di dalam keraguan-raguan, kita hidup di dalam kekhawatiran. Tapi setelah kita mengenal Tuhan, Tuhan rindu bahwa kita hidup di dalam sebuah kepastian. Kita hidup punya pengharapan yang pasti bahwa Tuhan sebagai juru selamat kita. Dia Tuhan yang bukan hanya memberikan berkat jasmani buat kita, tapi Tuhan juga memberikan berkat rohani buat kita. Berkat yang komplit, jasmani, rohani Tuhan sediakan buat kita. Tapi seberapa banyak kita tidak bisa menikmati janji Tuhan itu. Seberapa banyak kita merasa bahwa hidup kita tetap kosong, tetap kekurangan, dan kita tidak bisa meraih janji Tuhan yang Tuhan janjikan tersebut. Saya percaya yang salah bukan Tuhan, tapi kita yang tidak mengerti bagaimana cara Tuhan memberkati kita. Nah, saat ini kita akan belajar bagaimana cara Tuhan memberkati kita. Bahkan di tengah-tengah krisis sekalipun, Tuhan sanggup memberkati kita. Yang percaya katakan amin. Kita akan belajar dari kehidupan Ishak. Bagaimana Ishak diberkati oleh Tuhan, bahkan di tengah-tengah krisis sekalipun. Kita akan buka firman Tuhan
di dalam Kejadian 26. Kejadian 26 ayat 1 sampai 6. Perikopnya berjudul Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Firman Tuhan yang kita baca hari ini mengisahkan tentang sebuah kisah hidup Ishak, di mana dia mengalami sebuah kelaparan, dan di sana dikatakan bahwa ini bukanlah kelaparan yang pertama. Artinya kelaparan yang terjadi, yang dialami Ishak adalah kelaparan yang berulang, beberapa kali dia alami. Dan ini bukan yang pertama, ini kesekian kalinya Ishak mengalami kelaparan. Dan tentu saja sebagai seorang kepala keluarga, Ishak memikirkan sebuah cara, Ishak memikirkan sebuah solusi supaya keluarganya bisa terjamin kehidupannya. Karena itu Ishak memutuskan bahwa ia akan pergi ke tanah Mesir. Secara logika, Mesir adalah sebuah tanah yang subur, sebuah tanah yang menjanjikan harapan yang lebih baik, bahwa Ishak sekeluarga akan terbebas dari kelaparan. Tentu ini adalah hal yang baik sebagai bentuk tanggung jawab Ishak. Tentu sebagai kepala keluarga dia harus memikirkan sebuah terobosan, sebuah cara supaya keluarganya bisa hidup dengan nyaman. Namun yang kita baca hari ini, justru Tuhan melarang Ishak untuk pergi ke tanah Mesir. Tuhan menyuruh Ishak untuk tetap tinggal di Gerar. Kita lihat bahwa seringkali Tuhan itu bekerja di luar nalar kita. Apa yang Ishak pikirkan bisa menjadi jalan keluar, justru Tuhan cegah. Tuhan tidak ingin Ishak mengambil jalan keluar seperti pikirannya dia, seperti logikanya dia, sesuai dengan logika Ishak. Tapi Tuhan ingin bekerja dengan caranya Tuhan. Seringkali Tuhan mengizinkan segala rencana yang sudah kita susun dengan rapi, segala hal yang sudah kita persiapkan dengan rapi, tiba-tiba dibongkar oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ingin bahwa kita hidup bergantung penuh kepada Tuhan. Tuhan ingin bahwa kita hanya berharap kepada Tuhan, tidak mengandalkan yang lain, tidak mengandalkan orang lain, tidak mengandalkan situasi di sekeliling kita, tidak mengandalkan pikiran kita sendiri. Tapi Tuhan justru ingin bahwa kita tuh benar-benar berharap kepada Tuhan. Dan kita baca firman Tuhan hari ini bahwa Ishak tanpa banyak bertanya, tanpa banyak berdebat, tanpa argumentasi apapun, dia menuruti perintah Tuhan. Dia tinggal di tanah Gerar. Seberapa banyak hari ini rencana kita tiba-tiba dibongkar oleh Tuhan, digagalkan oleh Tuhan, diganti oleh Tuhan. Planning, rencana yang sudah kita susun dengan rapi, tiba-tiba harus berubah 180 derajat. Apa yang kita lakukan dalam situasi seperti itu? Apakah kita bisa taat seperti Ishak yang tanpa bertanya, dia taat kepada firman Tuhan? Atau justru di tengah-tengah ketidakpastian itu, di tengah-tengah rencana yang berubah, kita tetap ngotot dengan rencana kita? Saya percaya seperti Ishak yang diberkati Tuhan di tengah-tengah krisis, kunci pertama adalah dia taat kepada perintah Tuhan. Apapun yang terjadi, ayo kita bersikap taat terhadap firman Tuhan. Yang kedua, apa yang Ishak lakukan sehingga Tuhan bisa memberkati dia di tengah-tengah krisis? Di ayat 12, kita akan baca di ayat 12.
Kejadian 26 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dikatakan di ayat ke-12 bahwa Ishak menabur di tanah itu. Ini adalah hal yang luar biasa, tindakan iman yang sungguh luar biasa yang dilakukan oleh Ishak. Bapak Ibu bisa bayangkan, di tengah kelaparan yang berulang kali, seringkali orang akan menghemat bahan makanannya. Sebisa mungkin dihemat pengeluarannya. Kalau ada makanannya dihemat gitu ya. Makan seminimal mungkin sehingga bahan makanan itu bisa bertahan selama beberapa waktu ke depan. Tapi yang dilakukan oleh Ishak ini justru kebalikannya. Di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah kekurangan makanan, justru dia menabur di tanah itu. Ini adalah sebuah tindakan iman yang menggetarkan hati Tuhan. Percayakah Bapak Ibu, saat kita menabur di tengah-tengah krisis, apa yang kita lakukan itu menggetarkan hati Tuhan. Apa yang kita lakukan waktu kita menabur itu membuat Tuhan turun tangan memberkati kita dengan luar biasa. Tentu saja apa yang kita lakukan memberi, waktu kita menabur harus kita lakukan dengan ketulusan. Bukan seperti promo di toko online. Mungkin Bapak Ibu pernah berbelanja di toko online. Saya pernah berbelanja di toko online. Di toko online tuh ada promo yang besar gitu ya. Satu kali saya melihat sebuah promo yang besar bahwa saat saya berbelanja di toko tersebut, saya akan mendapatkan diskon dengan persentase yang lumayan besar. Nah, tentu ini sebuah promo yang menggiurkan gitu. Kalau saya beli di toko tersebut, saya akan dapat harga yang murah seperti itu. Ada diskon berapa puluh persen gitu. Tapi ternyata di bawahnya ada syarat dan ketentuan berlaku. Apa syaratnya? Syaratnya adalah saya harus berbelanja minimal pembelanjaan berapa ratus ribu, kemudian ada maksimal diskon berapa puluh ribu gitu. Jadi ada syarat ketentuan yang berlaku, sehingga kalau dihitung-hitung ya sama saja gitu. Diskon yang saya dapatkan ya tidak seperti promonya gitu, karena ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Kalau kita memberi hari ini, baik untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk orang-orang di sekitar kita, mari kita berikan dengan ketulusan, bukan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Seringkali orang Kristen berusaha memancing Tuhan. Waktu kita memberikan sesuatu, kita ada embel-embelnya, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau saya memberikan nominal sekian kepada pekerjaan Tuhan, syaratnya adalah Tuhan menyelesaikan masalah saya, baru saya akan menabur. Atau Tuhan akan memberkati saya rumah yang baru saya akan memberi untuk orang lain. Atau mungkin ada syarat-syarat yang lain, ada ketentuan-ketentuan yang lain yang kita ajukan kepada Tuhan sebelum kita mau memberi kepada orang lain atau kepada pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak ingin pemberian yang demikian. Tuhan ingin bahwa pemberian kita adalah tulus kepada pekerjaan Tuhan, kepada orang lain, tulus karena kita benar-benar mengasihi Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, berilah maka kamu akan diberi. Jangan terbalik, ada orang-orang yang menunggu diberkati, ada orang-orang yang menunggu berkat Tuhan mengalir, berkat Tuhan banyak melimpah di dalam kehidupannya baru dia memberkati. Salah, firman Tuhan mengatakan berilah maka kamu akan diberi. Firman Tuhan mengatakan kita harus menabur terlebih dahulu, baru kita akan menuai. Jangan dibalik Bapak Ibu. Seringkali orang menunggu dulu, menunggu berkat Tuhan datang baru memberi. Itu adalah prinsip yang tidak alkitabiah. Firman Tuhan mengajarkan kita berilah terlebih dahulu, baru kita akan diberi, baru kita akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita hari ini belajar untuk memberi secara tulus. Waktu kita menabur, ingat bahwa kita menabur, kita memberi, itu karena kita mengasihi Tuhan. Ada orang yang bertanya, bagaimana caranya saya bisa menabur, saya bisa memberkati kepada orang lain, kalau saya sendiri pun kekurangan, saya masih membutuhkan berkat, uang yang ada di kantong saya pas-pasan, bagaimana cara saya bisa
memberkati orang lain. Mari kita buka satu firman Tuhan. Di 2 Korintus 9 ayat 10. 2 Korintus 9 ayat 10. Dikatakan, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Di situ dikatakan, ia, Tuhan, menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Dalam setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, ada dua hal yang harus kita bedakan. Ada benih untuk ditabur dan ada roti untuk dimakan. Seringkali orang gagal untuk bisa menabur atau bisa memberi kepada orang lain. Karena semua berkat yang Tuhan berikan, semuanya digunakan sebagai roti untuk dimakan. Semuanya dinikmati sendiri. Semuanya digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Tapi hari ini kita belajar bahwa setiap berkat yang Tuhan berikan buat kehidupan kita, ada benih untuk ditabur, ada roti untuk dimakan. Jadi jangan gunakan semuanya untuk kepentingan kita sendiri, untuk memuaskan nafsu kita sendiri, tapi ada bagian kita harus menabur, ada bagian kita harus memberi buat pekerjaan Tuhan, buat orang-orang sekitar kita. Saya percaya waktu kita mengerti kebenaran ini, maka kita akan mulai menyisihkan uang kita sebagian untuk memberi. Sebagian kita gunakan untuk menabur buat pekerjaan Tuhan, buat orang-orang sekitar kita. Saya percaya bahwa berkat Tuhan itu Tuhan berikan buat kita tuh cukup untuk menabur dan cukup untuk kita makan. Asalkan kita mau beriman, punya tindakan iman, sebagian kita tabur seperti Ishak tadi. Ada sebagian yang dia tabur, ada sebagian yang dia makan. Dan kita lihat bahwa Tuhan memberkati Ishak dengan luar biasa. Bahkan di ayat ke-13 kita lihat tadi, Kejadian 26 ayat 13. Dan orang itu, yaitu Ishak, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kita lihat bahwa berkat yang Tuhan berikan itu tidak tergantung dengan keadaan kita. Mungkin situasi di sekitar kita sedang krisis, mungkin orang-orang sekitar kita sedang kesusahan. Tapi ingat bahwa kuasa Tuhan melebihi segala sesuatu. Di tengah-tengah krisis, Tuhan bisa memberkati Ishak. Di tengah-tengah krisis pun, Tuhan bisa memberkati kita semuanya. Di tengah pandemi yang berkepanjangan, banyak orang yang terdampak secara ekonomi. Tapi saya percaya, di tengah-tengah situasi krisis ini pun, Tuhan masih sanggup untuk memberkati kita semuanya. Asalkan seperti Ishak tadi, kita kerjakan dua hal. Yang pertama, taat pada perintah Tuhan. Apapun yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita, taat kepada firman Tuhan. Jangan banyak bertanya, taat sama firman Tuhan. Dan yang kedua adalah menabur dengan tulus. Memberi buat pekerjaan Tuhan, memberi buat orang-orang sekitar kita. Saya percaya waktu dua hal ini kita kerjakan, seperti Ishak diberkati Tuhan di tengah-tengah krisis, maka berkat Tuhan juga menjadi bagian kita di tengah-tengah krisis. Mari kita akan renungkan firman Tuhan ini, biarlah firman Tuhan ini menjadi rema buat kita semua saat ini. Mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman kebenaran yang boleh kami terima hari ini. Kami rindu biarlah hidup kami di tengah-tengah krisis, kami boleh tetap diberkati Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Kami rindu Tuhan, hari ini kami boleh belajar taat kepada firman Tuhan. Apapun yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kami mau belajar taat. Dan kami juga mau memberi di dalam ketulusan. Karena kami tahu Tuhan, saat kami memberi di dalam ketulusan, itu adalah tindakan iman kami yang akan menggetarkan hati Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, berkat Tuhan tercurah buat setiap kami. Di tengah-tengah krisis sekalipun kuasa-Mu tidak terbatas untuk memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu ini boleh tertanam di dalam hati kami. Kami mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan, kasih setia yang boleh kami terima pagi ini, kekuatan yang baru, rencana Tuhan yang boleh kami tangkap pada pagi hari ini untuk kami lakukan dalam hidup kami. Saat ini, pagi ini kami mau memberikan persembahan, Kau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang memberikan dengan sukacita dan rela hati. Kami percaya Engkau Allah Jehovah Jireh, Allah yang akan mencukupkan dan memenuhi segala keperluan kami sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan nama Tuhan. Kami siap memberi dengan sukacita dan kami mau mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang semua untuk bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Sebelumnya kita akan menaikkan doa syafaat. Saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa kan terus ada. Haleluya Tuhan. Dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Kami menjelang hari esok tanpa keraguan. Kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Sungguh hati kami bersuka cita oleh karena kebaikan Tuhan. Pada hari ini kami boleh Tuhan menaikkan pujian penyembahan bagi Engkau. Memberikan hidup kami untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami sungguh-sungguh Tuhan mengalami perjumpaan dengan-Mu Tuhan. Pada hari ini kami diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Engkau Tuhan. Mengalami berkat-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk kami melangkah, memandang hari esok dengan penuh pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, sungguh firman-Mu menguatkan kami Tuhan, memberkati Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan memberkati pelayan dan seluruh keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap apapun yang kami alami, kami mau tetap memandang Engkau Tuhan. Kami tetap mendengar akan firman-Mu, bukan mendengar akan dunia ini, tetapi hidup kami oleh karena firman Tuhan, oleh karena perkataan Tuhan, bukan perkataan dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat pada hari ini Tuhan. Saatnya kami juga bersama-sama bersatu hati buat bangsa kami Indonesia, buat kota kami, kota Malang di mana kami tinggal, bekerja, beraktivitas, beribadah Tuhan, melakukan segala hal. Tuhan, kami percaya Tuhan berkat-Mu turun atas bangsa kami, atas kota kami, kota Malang Tuhan. Berkat-Mu pemulihan terjadi atas negara kami Indonesia Tuhan. Apapun yang terjadi, pandemi yang masih ada yang kami alami Tuhan, kami tetap bersyukur. Berikan kami kekuatan, berikan negara negeri ini Tuhan untuk terus bangkit maju Tuhan, untuk melewati menjalani setiap roda kehidupan Tuhan, roda pemerintahan ini yang Engkau Tuhan akan memberkati Bapak Presiden dan seluruh jajarannya yang di pusat, dan juga seluruh pemimpin-pemimpin daerah, dan juga Tuhan yang dibawa di RT RW di sekeliling
keluarga kami, rumah tangga kami. Tuhan, memberkati mereka semuanya Tuhan. Biar mereka bekerja terus dengan tanpa lelah Tuhan, untuk memberikan Tuhan negara ini semakin maju. Kota kami juga kota semakin maju Tuhan. Dan melewati setiap pandemi, setiap apapun yang terjadi masalah dari bangsa ini Tuhan. Biar turunkan damai sejahtera-Mu buat bangsa kami Tuhan. Biar Kau turunkan keamanan buat bangsa kami dan juga kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini seru kami. Kami bersama-sama berdoa buat gereja-Mu GBK Harus di tempat ini Tuhan, juga di cabang Kepanjen. Biarlah kami terus bekerja, terus tidak kenal menyerah untuk mengabarkan Injil Kerajaan Allah di muka bumi ini. Terus menjadi jawaban bagi sekeliling kami untuk membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biar satukan hati kami semua, seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Seluruh jemaat-Mu, umat-Mu bersatu hati, supaya hidup kami berdampak bagi kerajaan Allah Tuhan. Kami mempersembahkan buah yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu, buah jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya berkat-Mu mengalir atas kehidupan kami. Engkau yang menyembuhkan yang sakit, Engkau yang menguatkan yang lemah. Tuhan, Engkau yang membuka jalan bagi kami yang Tuhan perlukan. Engkau Tuhan, kekuatan yang baru Tuhan sediakan bagi kami yang tetap terus mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini saatnya Tuhan kami bersama-sama, kami mau menerima berkat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu angkat tangan bersama-sama, pandang wajah Tuhan-Mu. Tuhan menyerahkan wajahnya kepada Engkau dan beri Kau kasih karunia. Tuhan menyerahkan wajahnya kepada Engkau dan memberikan Kau damai sejahtera. Sebab terimalah berkat ini turun atas keluarga-Mu, atas suami, istri, anak-anak-Mu, kedua orang tua-Mu, kedua mertua-Mu, bahkan orang yang tinggal dalam rumah-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu oleh Tuhan. Diberkati pekerjaan-Mu oleh Tuhan. Diberkatilah buah kandungan-Mu oleh Tuhan. Diberkati keluarga masuk-Mu oleh Tuhan. Dan apapun yang dijumpai tangan-Mu, dia akan dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan sekarang tidak malah kasih damai dari Tuhan kita Yesus Kristus yang paling berakal, berikan Kau semangat, berikan Kau hari depan yang penuh harapan, berikan Kau kemenangan, dan kira juga tuntunan pemeliharaan kudus menyertai saudara semuanya mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua. Mari yang percaya sama-sama katakan amin.